Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyaknya baliho calon-calon DPR RI, DPR Kabupaten. Perusakan alat peraga kampanye (APK) merupakan tindak pidana pemilu. Dari Partai Hanura yang diyakini baliho. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perusakan alat peraga kampanye atau APK itu termasuk pidana pemilu dan pelakunya bisa kena sanksi pidana. Larangan perusakan APK diatur dalam Pasal 280 Ayat 1, huruf G Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye tidak boleh merusak dan/atau menghilangkan APK peserta pemilu. Maksud dari APK adalah baliho, spanduk, bendera partai, del. Sementara, untuk sanksi atas tindakan perusakan APK peserta pemilu adalah pidana penjara, paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Atas pantauan Azura MTV, Bahri Effendi, di Kabupaten Mandailing Natal pada beberapa kecamatan sering melihat APK baliho salah satu partai politik peserta pemilu, yaitu baliho Partai Hanura, yang calon legislatifnya Haji Fahrizal Effendi Nasution, SH, calon legislatif Sumatera Utara, daerah pemilihan Sumut 7. Sesuai keterangan dari Bapak Haji Fahrizal Effendi Nasution SH yang saat ini masih anggota DPRD Sumut aktif, merasa sedih dan prihatin atas banyaknya balihonya yang dirusak oleh orang atau oknum-oknum tertentu. Bahkan menurut Rizal baliho dan APK yang rusak itu hampir di semua kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Kerusakan tersebut sudah mencapai 80 atau 90% sambungnya. Di Kecamatan Huta Bargot ada sebanyak 3 baliho Fahrizal Effendi yang dirusak, bahkan masih merupakan dalam satu desa, belum lagi desa yang lain. Atas pelaporan tim sukses Haji Fahrizal bahwa baliho yang rusak itu ada di Kecamatan Panyabungan Pun Utara, Huta Bargot, Bukit Malintang, Siabu, Panyabungan Timur, Panyabungan Kota. Haji Fahrizal Effendi Nasution yang merupakan caleg nomor urut 1 Partai Hanura Dapil Sumut 7 mengatakan masih melakukan penyelidikan atas adanya oknum-oknum yang sengaja merusak balihonya. Dan di Kelurahan Mompang Jaya telah melihat pelaku pengerusakan balihonya melalui CCTV warga. Pelakunya keluar dari mobil Avanza hitam. Seorang warga di Kecamatan Huta Bargot saat dimintai keterangan tentang robeknya baliho Haji Fahrizal, mengatakan, tidak mengetahui siapa yang merobeknya. Bahkan warga itu pun heran, kenapa hanya baliho Fahrizal Effendi Nasution saja yang dirusak. Haji Fahrizal Effendi berharap pada Bawaslu agar melakukan penyidikan terhadap pengerusakan APK baliho Partai Hanura yang merupakan peserta pemilu. Bagaimana pendapat Abang tentang beberapa baliho pencalonan Abang yang rusak ataupun dirobek di beberapa kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal? Waalaikumsalam. Terkait dengan ditemukannya baliho saya yang rusak di seluruh kecamatan Kabupaten Mandailing Natal yang sudah terpasang, memang betul saya sangat merasa sedih sekali. Karena di sejumlah baliho yang ditemukan, nyaris yang dirusak hanya baliho saya sendiri. Sementara baliho yang lain jarang kita temukan yang rusak. Nah, untuk itu saya pun tidak habis pikir kenapa baliho saya saja yang dirusak. Saya sudah mendapat laporan, bahkan sudah dikirim foto dan berupa video dari beberapa kecamatan. Contoh Panyabungan Kota sendiri sudah hampir dirusak semua. Sepanjang baliho itu dekat dengan pinggir jalan,
dan tidak di tempat tempat yang ramai. Yang ramai ya. Itu sudah pasti dikoyak dengan berbagai cara. Ada yang disayat, ada yang dipotong dan macam-macam. Yang utara, kemudian Kecamatan Huta Barbot, lalu kemudian Kecamatan Pajabungan Utara, terus kemudian ada di Kecamatan Bukit Melintang, dan banyak kita temukan di Kecamatan Siabu, bahkan di Nagajuang dan Pajabungan Timur. Artinya baliho yang sudah kita pasang di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Natal, khususnya jalan lintas Sumatera, itu sudah hampir rusak semua. Jadi saya melihat ini dilakukan dengan secara tendensius, karena hampir yang dirusak itu adalah baliho saya sendiri. Sementara beliau rekan-rekan yang lain dari partai politik lain sepertinya kalaupun ada yang rusak tidak dengan cara-cara yang sengaja, ya kan? Tapi kalau saya memang terlihat dengan unsur kesengajaan. Iya, iya. Apa tindakan yang sudah Bapak lakukan tentang banyaknya baliho Bapak yang dirusak oleh orang yang tidak kita kenal? Saya sampai hari ini kan masih melakukan penyelidikan lah, mengumpulkan beberapa keterangan dari rekan-rekan, khususnya dari masyarakat yang ada di sekitar baliho. Pertama, apakah masyarakat ada menemukan Atau melihat atau mendengar yang bisa dikategorikan sebagai saksi dan nanti pada saat dilakukan perusakan. Iya. Namun alhamdulillah saya sudah menemukan rekaman dari CCTV dari salah satu penduduk masyarakat Kelurahan Mampang Jaya, iya. Dan dari Kecamatan Panjang Utara, iya. Itu sudah tertangkap dari CCTV. Namun saya meminta kepada kepolisian agar rekaman itu artinya dapat diidentifikasi sesegera mungkin mobil atau kendaraan yang dipakai pelaku. Kita sudah menemukan pada foto CCTV atau video CCTV itu memakai kendaraan bermerek Avanza warna hitam. Oh iya. Saya begini ya, sebagai anggota DPR boleh dikatakan sudah memasuki periode keempat, mulai dari DPRD Kabupaten Natal, bahkan saya sudah pernah sebagai anggota komisioner pertama di Kabupaten Natal, dan periode di DPRD Provinsi sudah memasuki periode ketiga. Tentu saya sudah sangat-sangat banyak, artinya dikenal masyarakat dan banyak dekat dengan masyarakat. Bahkan kalau dikatakan di 2 daerah pemilihan untuk Kabupaten Mandailing Natal ini, boleh dikatakan masyarakatnya hampir masih dekat dengan secara kekeluargaan. Artinya masih banyak famili-famili di seluruh desa-desa yang ada hampir, ya kan? Artinya kita familiar lah di daerah itu. 2 daerah pemilihan. 2 daerah pemilihan, iya. Oke. Sehingga mereka sangat-sangat prihatin.
dan bahkan sepertinya mereka sangat emosional atas perlakuan yang dilakukan, perlakuan biadab yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang diduga pelakunya artinya dilakukan satu orang. Apakah itu sifatnya suruhan? Iya. Apakah itu dilakukan beberapa orang atau langsung misalnya sebagai musuh-musuh politik kita yang menganggap kita sebagai rivalitas. Iya. Rivalitas politik kita tentunya dari partai politik lain. Saya sebetulnya perlakuan ini sudah tidak sangat wajar. Iya, betul Bang Anda. Mereka sangat emosional sekali. Sampai hari ini saya tetap menahan amarah dari Masyarakat atau simpatisan kita ya. masyarakat dan simpatisan kita Iya. Oke Bang Anda. atas kejadian tersebut. Bagaimana harapan Abang Anda tentang banyaknya baliho Abang yang dirusak orang yang atau oknum-oknum yang tidak kita kenal? Saya sebetulnya dari segi politis berharap pertama masyarakat tidak terpengaruh ya atas perbuatan kriminal. Ini kriminal pemilu sebetulnya. Karena itu sudah diatur pada Undang-Undang 7 itu. Nomor 7 tahun 2017 17 ya. tentang pelanggaran pidana pemilu. Ya. Yang kedua saya berharap agar supaya Bawaslu, Gakumdu dalam hal ini, begitu saya nanti menyampaikan laporan pengaduan, berharap agar supaya ditindaklanjuti secara profesional. Ya. Artinya tidak membiarkan kejahatan-kejahatan demokrasi seperti ini dilakukan pada tahapan-tahapan kampanye yang sedang berjalan sekarang. Sehingga kita berharap pemilu 2024 tanggal 14 bulan 2 nanti itu berjalan secara kondusif. Yang kita khawatirkan manakala Bawaslu tidak kooperatif atas kejadian yang dilakukan, kejahatan pemilu yang dilakukan seperti ini, kita khawatir akan terjadi konflik atau kerusuhan yang mengganggu stabilitas masyarakat di Kabupaten Mandaling Natal. Karena masing-masing calon legislatif itu sudah dapat dipastikan punya pengaruh dan simpatisan, dari di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya pikir itu saja. Oke, Abang Anda.